Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang tujuan dan tanggung jawab audit. Nama saya Nuristini Rahyuni Tias, NIM 043, dan ada teman saya Heraria Ina Safira, NIM 001, Sinta Purwanti, NIM 018, dan Ilham Afif 011. Pembahasan yang pertama yaitu tujuan pelaksanaan audit atas laporan keuangan. Tujuan dari laporan audit biasa atas laporan keuangan oleh auditor independen adalah untuk menyatakan pendapat tentang kewajaran dalam semua hal material, posisi keuangan, hasil operasi, serta arus kas sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Langkah-langkah untuk mengembangkan tujuan audit. Yang pertama, yaitu memahami tujuan dan tanggung jawab audit. Yang kedua, membagi laporan keuangan menjadi berbagai siklus. Yang ketiga, mengetahui asersi manajemen tentang laporan keuangan. Yang keempat, mengetahui tujuan audit umum untuk kelas transaksi dan transaksi akun dan pengungkapan. Yang kelima, mengetahui tujuan audit khusus untuk kelas transaksi akun dan pengungkapan. Kemudian ada tanggung jawab manajemen dan tanggung jawab auditor. Saya akan bahas yang pertama yaitu tanggung jawab manajemen. Tanggung jawab untuk mengadopsi kebijakan akuntansi yang baik, menyelenggarakan pengendalian internal yang memadai, dan menjanjikan laporan keuangan yang wajar berada di pundak manajemen, bukan di pundak auditor. Tanggung jawab manajemen atas kewajaran penyajian atau asersi laporan keuangan berkaitan dengan privilege untuk menentukan penyajian dan pengungkapan apa yang dianggap perlu. Kemudian yang kedua yaitu tanggung jawab auditor. Berdasarkan SAS 1, auditor bertanggung jawab untuk merencanakan dan melaksanakan audit guna memperoleh kepastian yang layak tentang apakah laporan keuangan telah bebas dari salah saji yang material. Apakah itu disebabkan oleh kekeliruan ataupun kecurangan. Standar-standar tentang tanggung jawab auditor untuk mendeteksi salah saji yang material mencakup beberapa istilah dan frasa penting. Yang pertama, salah saji yang material versus tidak material. Salah saji biasanya dianggap material jika gabungan dari kesalahan-kesalahan yang belum dikoreksi dan kecurangan dalam laporan keuangan akan mengubah dan memengaruhi keputusan orang-orang yang menggunakan laporan keuangan tersebut. Yang kedua, ada kekeliruan versus kecurangan. Suatu kekeliruan merupakan salah saji dalam pelaporan keuangan yang tidak disengaja, sedangkan kecurangan merupakan salah saji yang disengaja. Yang ketiga, ada skeptisme profesional. Skeptisme profesional merupakan suatu perilaku pemikiran yang secara kritis dan penilaian kritis atas bahan bukti audit. Audit tidak harus menganggap bahwa manajemen telah berlaku tidak jujur, namun kemungkinan bahwa adanya ketidakjujuran harus dipertimbangkan. Pada saat yang sama, auditor juga harus menganggap bahwa manajemen telah berlaku jujur. Yang keempat, ada kecurangan yang berasal dari pelaporan keuangan versus misapropriasi aktiva. Yang kelima, ada tindakan ilegal atau tindakan yang melawan hukum. Kemudian, auditor juga mempunyai 3 tingkat tanggung jawab untuk menemukan dan melaporkan tindakan ilegal. Yang pertama, yaitu pengumpulan bukti jika tidak ada alasan untuk percaya bahwa ada tindakan ilegal yang berdampak tidak langsung. Yang kedua, ada pengumpulan bukti dan tindakan lainnya apabila alasan untuk mempercayai bahwa tindakan ilegal yang berdampak langsung atau tidak langsung telah terjadi. Dan yang terakhir, yaitu tindakan apabila auditor mengetahui suatu tindakan ilegal. Saya
Sinta Purwanti, NIM 1903022018. Bisa dijelaskan di sini ada gambar siklus keuangan. Siklus-siklus itu tidak memiliki titik awal atau akhir kecuali pada posisi awal dan akhir perusahaan. Sebuah perusahaan dimulai dengan memperoleh modal. Umumnya modalnya berbentuk kas. Dalam perusahaan manufaktur, kas digunakan untuk membeli bahan baku, aktiva tetap, barang atau jasa, untuk membuat persediaan, atau disebut juga dengan siklus akuisisi dan pembayaran. Kas juga digunakan untuk memperoleh tenaga kerja, bisa disebut juga dengan siklus penggajian dan personalia. Hasil gabungan dari kedua siklus tadi bisa berbentuk menjadi persediaan atau siklus persediaan dan pergudangan. Berikutnya, persediaan dijual dan menghasilkan tagihan serta memperoleh kas. Itu bisa disebut juga dengan siklus penjualan dan penagihan. Kas yang dihasilkan lalu digunakan untuk membayar dividen dan bunga atau membiayai perluasan modal serta memulai kembali siklus-siklus tersebut. Jadi siklus-siklus tersebut akan terus berputar, kembali lagi ke proses awal, kembali lagi seperti itu. Asersi manajemen atau bisa disebut juga dengan manajemen assertion adalah representasi pertanyaan yang tersirat atau diekspresikan oleh manajemen tentang kelas transaksi dan akun serta pengungkapan yang terkait dengan laporan keuangan. Asersi manajemen ini berkaitan dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum di GAAP atau PSAK. Karena asersi ini merupakan bagian dari kriteria yang digunakan untuk manajemen mencatat dan mengungkapkan informasi akuntansi dalam laporan keuangan. SAS 106 atau AU 326 mengklarifikasikan asersi ke dalam 3 kategori. Yang pertama, asersi tentang kelas transaksi dan peristiwa selama periode audit. Yang kedua, asersi tentang saldo akun pada akhir periode. Yang ketiga, tentang penyajian dan pengungkapannya. Di slide ini diperlihatkan tentang tabel asersi manajemen untuk setiap kategori asersi. Yang tadi disebutkan ada 3 kelas ya. Yang pertama tentang kelas transaksi dan peristiwa. Yang kedua tentang saldo akun. Yang ketiga tentang penyajian dan pengungkapan. Kita bahas satu-satu, yang ada beberapa kelasnya. Pertama, keterjadian. Yang kedua, kelengkapan. Yang ketiga, keakuratan. Yang keempat, klarifikasi. Yang kelima, chart of. Yang keenam, hak dan kewajiban. Kita bahas dulu tentang keterjadian di kelas transaksi dan peristiwa. Ya, transaksi dan peristiwa yang dicatat telah terjadi dan bersangkutan dengan entitas tersebut. Terus kalau eksistensinya menurut saldo akun, aktiva, kewajiban, dan ekuitas yang ada. Yang penyajian dan pengungkapannya, peristiwa dan transaksi yang diungkapkan telah terjadi dan bersangkutan dengan entitas tersebut. Yang kedua ada kelengkapan. Di dalam kelas transaksi dan peristiwa, semua transaksi dan peristiwa yang harus dicatat dan telah dicatat. Lalu yang saldo akun, semua aktiva, kewajiban, dan kepentingan ekuitas yang harus dicatat sudah dicatat. Kelengkapannya, semua pengungkapan yang harus dimasukkan dalam laporan keuangan telah dicantumkan. Kelas kedua yaitu keakuratan. Jumlah data
lain yang bersangkutan dengan transaksi dan peristiwa yang telah dicatat dengan benar. Di kelas saldo akun ada penilaian dan alokasi. Aktiva, kewajiban, dan kepentingan ekuitas dimasukkan dalam laporan keuangan pada jumlah yang tepat dan setiap hasil penyesuaian penilaian dicatat dengan cepat. Lalu ada keakuratan dan penilaian informasi keuangan dan yang lain telah diungkap secara tepat dan pada jumlah yang tepat. Yang terakhir ada klarifikasi. Transaksi dan peristiwa telah dicatat dalam akun yang tepat. Klarifikasi dan dapat dipahami. Informasi keuangan dan yang lain telah disajikan dan diuraikan secara tepat, secara pengungkapan telah dinyatakan dengan jelas. Cut off. Transaksi dan peristiwa telah dicatat dalam periode akuntansi yang benar. Yang terakhir ada hak dan kewajiban. Entitas itu memegang hak atau kendali atas aktiva dan kewajiban merupakan kewajiban entitas itu. Tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi. 6 tujuan audit umum yang berkaitan dengan transaksi bagi setiap kelas transaksi yang akan diaudit. Keterjadian transaksi yang dicatat memang ada beberapa bagian, yaitu yang pertama, kelengkapan transaksi yang terjadi telah dicatat. Yang kedua, keakuratan transaksi yang dicatat dinyatakan pada jumlah yang besar. Yang ketiga, posting dan pengintisaran transaksi yang dicatat dimasukkan ke dalam file induk dan pengintisaran dengan benar. Yang kelima, klarifikasi transaksi yang dicatat dalam jumlah klien yang telah diklarifikasi secara tepat. Yang kelima, penetapan waktu transaksi yang dicatat pada tanggal yang benar. Keenam, tujuan audit umum berkaitan dengan transaksi yang diterapkan pada setiap kelas transaksi setelah auditor menetapkan tujuan audit umum yang berkaitan dengan transaksi. Audit umum dan audit khusus yang berkaitan dengan saldo. Ada dua perbedaan antara tujuan audit dan yang berkaitan dengan saldo dengan tujuan audit berkaitan dengan transaksi. Yang pertama, tujuan audit yang berkaitan dengan saldo diterapkan pada saldo akun seperti piutang usaha, persediaan, bukan ke atas transaksi seperti transaksi penjualan dan pembelian persediaan. Yang kedua, ada 8 tujuan audit yang berkaitan dengan saldo dibandingkan dengan 6 tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi. Berikut sebelah kanan adalah tabel contoh manajemen dan tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi yang diterapkan oleh transaksi penjualan. Saya Hera Ina Safira dengan NIM 001 ingin melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan audit yang berkaitan dengan penyajian dan pengungkapan. Nah, tujuan audit yang berkaitan dengan penyajian dan pengungkapan biasanya identik dengan asersi manajemen untuk penyajian dan pengungkapan yang diterapkan pada tujuan audit yang berkaitan dengan saldo. Nah, tujuan ini menghubungkan 4 tujuan audit yang berkaitan dengan penyajian dan pengungkapan dengan asersi manajemen atas penyajian dan pengungkapan. Di slide ini sudah terlihat jelas bahwa asersi manajemen dan tujuan audit yang berkaitan dengan penyajian dan pengungkapan yang diterapkan pada wajib bayar. Contohnya ya, asersi manajemen tentang penyajian dan pengungkapan itu adanya keterjadian serta hak dan kewajiban. Lah,
Pada tujuan audit umum yang berkaitan dengan pengujian dan pengungkapan juga terjadi ketersediaan serta hak dan kewajiban. Tujuan audit yang khusus yang berkaitan dengan pengujian dan pengungkapan yang diterapkan pada wesel bayar. Wesel bayar ini sebagaimana diuraikan dalam catatan kaki ada dan merupakan kewajiban perusahaan. Yang kedua, pada kelengkapan. Pada kelengkapan sendiri ini, semua pengungkapan yang diperlukan yang terkait dengan wesel bayar telah dicatat dalam catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya yang ketiga ada penilaian dan alokasi, di mana pengungkapan catatan kaki yang berkaitan dengan wesel bayar sudah akurat. Selanjutnya ada klasifikasi dan dapat dipahami. Wesel bayar secara tepat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek dan jangka panjang, dan pengungkapan laporan keuangan yang berkaitan dapat dipahami. Slide selanjutnya, di sini bagaimana tujuan audit terpenuhi. Auditor harus memperoleh bukti audit yang mencakupi guna mendukung semua asesi manajemen dalam laporan keuangannya. Hal ini dilakukan dengan mengumpulkan bukti untuk mendukung beberapa kombinasi yang tepat dari tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi dan tujuan audit yang berkaitan dengan saldo. Auditor ini harus memutuskan tujuan audit yang tepat dan bukti yang harus dikumpulkan untuk memenuhi tujuan pada setiap auditnya. Dengan cara auditor mengikuti suatu proses audit, yaitu metodologi yang telah didefinisikan dengan baik untuk menata audit guna memastikan bahwa bukti yang telah diperoleh sudah mencukupi serta tepat, dan bahwa semua tujuan audit yang disyaratkan sudah ditetapkan dan dipenuhi. Di slide selanjutnya ini sudah terlihat jelas bahwa ada 4 fase audit laporan keuangan. Ada fase pertama, yaitu merencanakan dan merancang pendekatan audit. Ada banyak cara yang dapat ditempuh auditor untuk mengumpulkan bukti audit guna memenuhi tujuan audit secara keseluruhan agar dapat memberikan pendapatan atas laporan keuangannya. Ada 2 pertimbangan utama yang mempengaruhi pendekatan yang akan digunakan auditor. Yang pertama, ada bukti audit yang mencukupi harus dikumpulkan agar dapat memenuhi tanggung jawab profesional auditor. Dan yang kedua, biaya pengumpulan bukti audit ini harus ditekan secara serendah mungkin. Perhatian atas pengumpulan bukti yang cukup dan pengendalian biaya audit membutuhkan perencanaan penugasan. Rencana ini harus menghasilkan pendekatan audit yang efektif dengan biaya yang masuk akal pula. Perencanaan dan perancangan pendekatan audit ini dibagi menjadi 3 aspek kunci agar terhindar dari salah saji, yaitu yang pertama, memperoleh pemahaman tentang entitas dan lingkungannya. Auditor harus mempunyai pemahaman yang menyeluruh atas bisnis, klien, dan lingkungan yang terkait, meliputi pengetahuan tentang strategi dan proses juga. Auditor juga harus mempelajari model bisnis klien, melakukan prosedur analitis, dan membuat perbandingan dengan pesaing. Auditor juga harus memahami setiap persyaratan akuntansi yang unik dari industri klien. Yang kedua yaitu memahami pengendalian internal dan menilai risiko pengendalian. Menilai risiko pengendalian adalah proses di mana auditor mengidentifikasi pengendalian internal dan mengevaluasi keefektifannya. Jika pengendalian ini internal dianggap efektif, risiko pengendalian ditetapkan dapat dikurangi, dan jumlah bukti audit yang harus dikumpulkan secara signifikan dapat menjadi lebih sedikit ketimbang pengendalian internal yang tidak memadai. Yang terakhir, yang ketiga, yaitu menilai risiko salah saji yang material. Pemahamannya atas industri klien dan strategi bisnisnya serta keefektifan pengendalian internalnya untuk menilai risiko salah saji dalam laporan keuangan. Penilaian ini kemudian akan mempengaruhi rencana dan sifat audit, penetapan waktu, dan tentang prosedur audit. Ada fase yang kedua, yaitu melaksanakan pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi. Sebelum dapat memutuskan untuk mengurangi penilaiannya atas risiko pengendalian yang direncanakan,
Apabila pengendalian internal dianggap efektif, yang pertama dilakukan dengan pengujian pengendalian atau test of control, di mana auditor harus menguji keefektifan pengendalian tersebut dengan memeriksa sampel salinan faktur penjualan yang telah diparaf oleh clerk tersebut yang menunjukkan bahwa harga jual per unit setelah diverifikasi. Selanjutnya proses pengujian substantif atau transaksi atau substantif test of transaction, yaitu auditor mengevaluasi pencatatan transaksi oleh klien dengan memverifikasi jumlah moneter transaksi itu. Yang ketiga ada fase yang ketiga ada ya menyelesaikan audit dan menerbitkan laporan audit. Auditor harus menggabungkan informasi yang diperoleh guna mencapai kesimpulan menyeluruh tentang apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar. Proses subjektif ini sangat mengandalkan pada pertimbangan profesional auditor. Apabila audit telah diselesaikan, akuntan publik harus menerbitkan laporan audit untuk melengkapi laporan keuangan yang dipublikasikan oleh klien. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada pertanyaan, silakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.